Ya, kita langsung mulai saja pemahaman Alkitab pada kesempatan malam hari ini. Kita akan membahas masalah kehidupan keluarga sebagai rumah rohani. Ya, sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur jikalau pada kesempatan malam hari ini kami saudara bersaudara dari rumah masing-masing telah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul dengan teknologi yang canggih. Kami boleh bertatap muka, dan sebentar kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Chandra. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua, terkhusus bagi Bapak Chandra, sehingga boleh memaparkan firman-Mu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Secara khusus boleh menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh waktu kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya, langsung saya serahkan ke Pak Chandra. Selamat malam, saudara-saudara. Malam. Ini baru pertama kali saya bertugas ini. Ya, perasaannya ya nervous gitu. Walaupun sering membawakan firman. Ya, ini karena pertama kali. Ya. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu
keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Pembacaan yang kedua diambil dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara masih ingat enggak ketika saudara-saudara muda, yaitu tahun 1996, itu ada sinetron yang sangat terkenal yang dibintangi oleh Adi Kurdi sebagai Abah dan Novia Kolopaking sebagai emak. Nah, sinetron ini diambil dari sebuah novel karya Arswendo Atmowiloto. Masih ingat? Apa? Nggak pernah nonton. Para nonton. Ya. Keluarga Cemara. Ya, keluarga Cemara. Keluarga Cemara menceritakan sebuah keluarga yang semula kaya raya, kemudian jatuh miskin gara-gara ditipu oleh saudaranya. Setelah jatuh miskin, dia pindah dari ibu kota ke sebuah desa di Bogor, kembali ke tempat rumah orang tuanya di mana Abah dibesarkan. Walaupun keluarga Abah beserta istri dan kedua anaknya hidup miskin di desa dan banyak permasalahan yang mereka hadapi silih berganti, namun saudara-saudara, mereka tetap kompak, rukun, dan bahagia. Yang pada akhirnya mereka menemukan sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Ialah bahwa harta yang paling berharga bukan emas, bukan berlian atau kekayaan yang dimiliki, tetapi keluarga itu sendiri. Istana yang paling indah bukan megahnya dan indahnya sebuah rumah, tetapi keluarga itu sendiri. Saudara-saudara, bagaimana dengan keluarga kita sebagai orang-orang Kristen, keluarga Kristen? Saudara, bacaan 1 Petrus 2 ayat 1-10, Rasul Petrus menasehatkan kepada jemaat yang tersebar di Galatia, pada Kapadonia, Asia Kecil, dan Bitinia, juga kepada kita. Ia menasihatkan, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan kudus yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, untuk membangun sebuah rumah, kita memerlukan adanya batu. Ada batu yang digunakan untuk fondasi, ada batu yang digunakan untuk batu cor, ada batu bata untuk membangun tembok, ada batu hiasan untuk dekorasi, dan sebagainya. Demikian pula dalam membangun sebuah keluarga sebagai rumah rohani, memerlukan batu-batu hidup
Siapa itu saudara-saudara? Yaitu seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, anak, dan seterusnya, yang percaya kepada Yesus. Siapa pembangunnya sebuah rumah rohani itu, saudara-saudara? Saudara-saudara, aktor utama dalam membangun keluarga sebagai sebuah rumah rohani tentu adalah Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam Pemazmur, Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara-saudara, Tuhan mengajak kita menjadi rekan kerjanya untuk ikut serta dalam membangun keluarga rumah rohani. Lalu bagaimana proses pembangunan keluarga sebuah rumah rohani? Proses pembangunan rumah rohani yang pertama adalah batu-batu itu dipilih. Seperti halnya orang membangun rumah, ia akan memilih batu dari sekian batu yang ada. Demikian juga Tuhan memilih kita dari sekian manusia untuk membangun sebuah rumah rohani. Pilihan itu bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah semata. Saudara-saudara, marilah kita dengarkan dan simak syairnya baik-baik, sebuah lagu yang berjudul Semua Karena Anugerahnya. Kebaikanku bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila
pilihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan, kalau aku ada sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Tidak ada yang dapat aku banggakan, karena aku hanyalah alat di dalam tangan-Mu. Di dalam keterbatasan, kelemahan dan kekurangan, Engkaulah Tuhan yang memampukan dan menguatkan aku sampai hari ini. Semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila kita dipakainya. Oh, bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan, ini semua hanyalah karena anugerah-Mu bagiku. Saudara-saudara, lagu ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memilih kita yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Tapi Tuhan melayakkan kita. Sungguh kita beruntung, saudara-saudara. Maka seharusnya lah kita selalu bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, sekarang saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk menyampaikan sharing kesaksian pribadi kepada kita semua. Kapan dan bagaimana saudara merasakan panggilan Tuhan dalam hidup saudara untuk menjadi muridnya? Sharingkan pengalaman saudara, silakan. Saya udah, Pak Chandra saya Pak. Ya. Adik saya tercinta. Saya merasakan panggilan Tuhan itu pada waktu saya kecil. Mama dan papa saya itu kan berbeda agama. Mama saya itu Kristen, papa Konghucu. Tapi Konghucunya ya hanya di rumah tok, tidak ada kebaktian. Ya pokoknya kepercayaan sajalah. Dan mama saya yang ke gereja dulu, saya mengikuti pada umur 6 tahun saya sudah ikut sekolah minggu. Ya, berjalannya waktu sampai setua ini saya merasa terpanggil, saya ke gereja GKI. Walaupun saya pernah mencoba untuk pergi ke waktu mahasiswa saya ikut Katolik, tapi mungkin Tuhan itu kayak menegur saya.
saya agamanya Kristen kok ikutnya grup kok kelompoknya kalau kelompok Katolik. Saya pada waktu itu diberi tugas tentang apa namanya, tentang paroki apa gimana, saya lupa tuh waktu saya mahasiswa. Saya baru pertama kali mau ikut, tapi saya kok malah saya mendapat tugas, saya kapok kapok untuk pergi ikut kelompok Katolik. Jadi saya tetap setia dengan ikut GKI. Ya, itu pengalaman saya terpanggil di gereja GKI. Sudah? Kira cukup ya? Ya, terima kasih. Siapa yang lain? Mas Toto tadi mau... Ya, apakah terdengar suara saya? Dengar. Dengar, ya. Ya, kalau pengalaman saya merasakan panggilan Tuhan itu ketika dibaptis. Dulu saya dari kecil diajar, pengajaran saya adalah Pentekosta, jadi ajaran Pentekosta, GPDI, di Dongkal. Ya, saya merasakan panggilan ketika saya pada umur sekitar 10 tahun, mungkin 9 tahun, itu diajari main gitar oleh Pak Pendeta saya. Saat itu saya hanya punya 2 kunci. Kunci C sama kunci G dan F3 berarti. Kunci C itu saya tekan di senar nomor 2 kolom yang pertama. Itu bisa bunyi kunci C. Terus kalau kunci G-nya di senar nomor 1 bagian kolom 1. Kunci F-nya kolom 1 senar 1 dan 2. Dengan 3 kunci yang sangat sederhana, kunci 1 kolom 1 senar 1 senar 2, itu saya sudah bisa nyanyi. Meskipun gitar dan saya itu lebih gede gitarnya waktu itu. Jadi jomplang, tapi saya punya kerinduan untuk bisa main musik dan bernyanyi saat itu. Waktu itu saya bernyanyi dengar dia panggil nama saya. Mungkin guru-guru sekolah minggu pernah dengar lagu ini. Dengar dia panggil namamu, mari dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil, mungkin kalau pas suruh maju, panggil nama orang. Setelah maju itu nanti baru orang ditunjuk, maju ke depan. Terus sampai sekolah minggu itu semuanya ada 10 orang ya, 10 orang itu maju semua. Nah dari itu saya terus ingin main musik, terutama gitar waktu itu. Nah remaja saya dilatih untuk main musik band. Saya suruh pegang bass. Karena menurut saya bass lebih mudah. Karena tinggal 1 pencet jari, kolom 1, senar 1, 2 dan seterusnya. Itu tidak perlu banyak pakai ritme. Cukup 1 bisa untuk main bass. Kemudian saya dipercaya untuk mainkan musik di gereja. Tentunya juga didoakan sama Pak Pendeta, persiapan untuk latihan dan digembleng terus sampai kemudian bisa menjadi pemusik gereja. Nah, setelah saya dibaptis, saya terpanggil untuk melayani terus. Namun itu tadi, perjalanan hidup saya memang jatuh bangun, artinya ketika saya kuliah, saya sudah mulai terjun di bidang Mapala atau mahasiswa pecinta alam. Nah, di situ saya tahun 90 sampai 92 itu betul-betul stuck. Tidak melayani atau tidak mengikuti persekutuan baik PMK pribadi, gereja maupun juga di PMK. Nah, selama 2 tahun itu saya aktif di dalam kepecintaan alam. Kepecinta alaman di kampus saya atau di alma mater saya. Dan memang pengalaman luar biasa ketika kita bisa menaklukkan satu gunung, ya di situ sebagai alasan bahwa saya juga menghormati, menghargai karya Tuhan yang begitu indah. Ketika saya sudah berada di puncak gunung, waktu itu di Lawu, Merapi, Merbabu, Sumbing, bahkan Gunung Slamet, itu saya betul-betul mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Tapi saya lupa,
saya nggak beribadah setiap minggu. Karena kami berangkatnya Sabtu sore, pulang Minggu malam. Jadi nggak ada kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Nah, ketika tahun kedua, berarti 2092, saya betul-betul ditegur oleh Tuhan. Melalui dekan saya, kebetulan dia juga dosen di UNS, menjadi dekan saya, dan satu-satunya dekan Kristen di kampus kami, menegur saya. Immanuel, kamu kan kakak senior, ayo kembali melayani Tuhan. Itu adik-adikku kasihan. Saya betul-betul ditegur sama Tuhan melalui dekan saya, dan saya sadar waktu itu, oh ya Tuhan, saya sudah meninggalkan persekutuan dengan Engkau dan juga baik PMK maupun juga di gereja. Nah, saat itu saya kembali bangkit dan ya mohon ampun sama Tuhan, dan saya berjanji untuk melayani Tuhan. Selesai kuliah, dari kesempatan kerja di Jakarta, nah disitulah kami melayani di GKI Seroja di daerah Jakarta Barat. Dan sebelumnya saya di Semarang itu ikut kakak saya, menemani kakak saya selama 4 tahun, karena beliau mengikuti pendidikan di kedokteran, ambil spesialis, sehingga saya menemani di Semarang, dan saya menjadi simpatisan GKI Peterongan, kemudian mengikuti di GKI Taman Mojopahit yang sekarang sudah dewasa. Setelah itu saya ke Jakarta 2 tahun, dan di sana juga saya diuji. Saya mengalami kecelakaan, dan saya berpikir, dan orang tua saya juga berpikir bahwa saya itu mati. Karena di Jakarta kalau kita mengalami kecelakaan dan jatuh terdiam, ya orang tinggal nutupi koran, pakai koran tutupi, dah pasti meninggal. Padahal masih hidup. Nah, puji Tuhan, saya ketika kecelakaan itu terjadi, saya tidak pingsan, dan bahkan masih sadar bahwa saya itu jalan. Saya cuma sebut satu nama, Yesus, Yesus tolong saya. Nah, dari situ Tuhan betul-betul masih memberikan saya kesempatan untuk melayani Dia dan terus melayani Dia. Dan setelah saya sembuh, saya kembali melayani di GKI Kalideres. Nah, terus sampai kemudian Krismon terjadi, kerusuhan terjadi, saya pulang ke Pemalang, dan itulah saya juga terpanggil ketika mulai mengenal seseorang yang sekarang jadi istri saya. Nah, itulah saya juga ketika Tuhan menempatkan saya di Pemalang bersama dengan cewek yang waktu itu saya lihat, dan betul pelayanan juga bagus, dan saya melihat sungguh sebuah pribadi yang betul-betul melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan situlah saya kemudian memutuskan untuk tinggal di Pemalang dan ikut melayani bersama dia, dan sampai kami menikah pun juga kami sama-sama berkomitmen untuk bersama-sama melayani Tuhan. Itu Pak pengalaman saya Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf agak panjang. Terima kasih. Yang lain? Ya, kalau tidak ada, bisa saya simpulkan bahwa proses pemanggilan oleh Tuhan kepada kita itu menjadi muridnya adalah bisa melalui beragam cara. Ada yang biasa saja, ada yang spektakuler. Yang spektakuler misalkan tidur ditemui Tuhan Yesus, seperti Yusuf Roni ditemui Tuhan Yesus ketika ia di penjara, sehingga dia percaya. Masing-masing panggilan itu dari orang yang satu dan yang lain itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Yang pasti panggilan Tuhan kepada kita adalah tepat waktunya, tepat caranya. Saudara-saudara, proses pembangunan rumah rohani yang kedua adalah setelah batu-batu itu dipilih, batu-batu yang terpilih itu dibentuk. Jadi ketika seorang membangun rumah, sudah memilih batu-batu, sebelum batu tersebut digunakan, ada batu yang harus dihancurkan lebih dahulu. Ada yang dibersihkan, ada yang diproses dan dicetak, ada yang dipotong-potong, ada yang bagiannya dibuang, ada yang dipahat, dan seterusnya. Demikian juga Tuhan, sebelum kita digunakan sebagai batu-batu hidup
untuk pembangunan rumah rohani, kita harus membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, dan kedengkian serta fitnah. Semuanya itu dilakukan oleh Tuhan untuk membentuk kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter seperti Kristus, sang batu penjuru itu. Meskipun kadang proses itu menyakitkan, tapi biarlah dengan tulus kita mempersiapkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan untuk membentuk kita. Ada banyak cara dan banyak jalan Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Bisa melalui firman-Nya yang kita baca dan kita dengar, atau bisa melalui pujian yang kita nyanyikan atau kita dengar. Bisa juga melalui sesama, yaitu bisa melalui nasihat dan teguran dari anggota keluarga atau teman kita. Bisa juga melalui pengalaman hidup orang lain, atau bisa juga peristiwa dan pengalaman yang kita alami sendiri. Ada banyak cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Dan yang pasti, saudara-saudara, Tuhan pakai adalah cara yang paling pas, yang paling tepat bagi kita. Saudara-saudara, siapa yang ingin sharing pengalaman saudara berikutnya, yaitu tentang pengalaman proses pembentukan Tuhan yang saudara alami. Ya, siapa yang mau mengawali? Mevi? Dari tadi ditunjuk terus ya. Ya, dari pengalaman saya ya, saya dibentuk menjadi karakter semakin ke sini gitu ya, kalau saya merasakan ya semakin dekat dengan Tuhan ya setelah banyak kejadian yang menimpa kehidupan saya ya, ketika apa yang saya miliki hilang, apa yang kepercayaan kepada anggota keluarga pernah hilang, dan juga sakit penyakit pernah menimpa. Jadi banyak hal yang saya alami ya, yang sampai mengalami titik terendah dalam hidup ini, dan saya mampu melewatinya itu, yaitu karena kasih Tuhan, karena kekuatan yang dari Tuhan. Dan itu saya sungguh bersyukur kalau saya sampai ada hingga saat ini, yaitu karena kasih Tuhan, dan itu yang membentuk karakter saya untuk saya semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan, semakin rindu dekat dengan Tuhan. Jadi peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi itu juga bisa membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya rasa seperti itu. Ya, itu yang saya alami. Kalau yang lainnya juga barangkali ada pengalaman lain ya, bisa kadang-kadang orang ketika mengalami hal yang tidak mengenakan justru menjadikan dia menjauh dari Tuhan juga bisa. Tapi pengalaman saya ketika hal tidak mengenakan terjadi justru membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya mampu melewatinya itu karena kasih dari Tuhan. Itu saja. Yang lain? Jin, ada enggak Jin? Ya Jin. Men krungu ra suarane dongkal. Aja pemalang baik. Suaranya nyong wagu. Mending kok gampang baik kapan-kapan. Ya. Oh. Rezekine kapan-kapan no ning kowe. Berkat Tuhan selalu setiap detik selalu saya terima. Oh iya, ya bagus. Siapa? Saya, Pak. Oh ya, Bu Nani. Ya, proses pembentukan Tuhan
yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya itu saya rasakan setiap segmen di dalam perjalanan hidup saya itu merupakan bagian bentukan dari Tuhan. Bahkan ketika saya harus ke Pemalang pun saya meyakini betul itu salah satu proses Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang terus bergantung dan mengandalkan Tuhan karena saya harus jauh dari keluarga. Itu menjadi sesuatu yang menolong saya, ya. Ketika tidak ada keluarga dekat dengan saya, maka satu-satunya yang menjadi andalan hidup saya adalah Tuhan. Dan bersyukur sekali setiap peristiwa itu Tuhan terus pakai untuk mendewasakan saya secara rohani, sehingga saya terus belajar untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi saya. Bahkan sampai saat hari ini pun, saya terus menyadari setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, itu sebuah proses Tuhan membentuk saya, Tuhan mengubahkan saya untuk menjadi pribadi yang semakin Tuhan ingini. Itu yang bisa saya sharingkan, Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Bu Ida, Bu, ada Bu? Mari Bu. Saya nggak ada, tapi saya minta coba Pak Chandra juga menjawab. Ya, saya pengalaman saya Tuhan membentuk pribadi yang berkarakter, yang Tuhan inginkan, itu memang bahwa pembentukan itu tidak sekali saja, bahkan selama hidup kita, betul tidak? Ya, melalui perkara-perkara yang dihadapi, itu Tuhan membentuk karakter kita. Saya sebagai guru, mungkin di Pemalang hanya satu yang pegawai negeri yang beretnis Tionghoa. Itu waktu itu sungguh orang sungguh kok aneh ya. Biasanya kan dagang, kok kayak geleme-geleme dadi guru. Nah, itu kadang-kadang bikin saya minder penilaian mereka. Tapi lama-kelamaan saya sadari bahwa ini pilihan saya dan tentu pilihan Tuhan bagi saya keminderan itu makin berkurang. Demikian pula saudara-saudara, ini pengalaman saya yang mungkin tidak banyak orang tahu. Ketika saya kuliah, itu saya sarjana, sebelum sarjana muda, program lama sih ya. Program lama ada sarjana muda. Nah, bisa lulus sarjana muda itu kalau pertama lulus teori, kedua lulus lisan. Ya. Nah, kebetulan saya lulus teori dari orang 40, kira-kira orang 14 yang masuk lisan. Nah, lisan itu 1 tahun diadakan dua kali. Kalau 2 kali gagal ya berarti ngulang lagi, teori lagi. Kalau lisannya gagal. Itu pada bulan Februari yang pertama, kemudian yang kedua,
Pertama November, kemudian yang kedua Februari. Nah, saya, waduh ini kalau bisa lulus November, libure ya, kenyang libur. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika pengumuman, yang dipanggil cuma saya. Ternyata yang tidak lulus cuma saya. Sungguh saya malu sekali. Ya, waduh, kesempatan Mas untuk libur tidak jadi. Nah, yang namanya ujian lisan itu saya disuruh berdiri di depan papan tulis, dosennya orang 5 duduk, nah, kemudian saya ditanyai. Nah, saya karena sudah pede akan persiapan saya ndak tanya-tanya sama kakak kelas yang sudah lulus. Nah, saya belajarnya keliru, banyak soal daripada teori. Setelah pas ujian lisan itu banyak teorinya. Nah, saya gelagapan akhirnya ya itu nggak lulus itu. Nah, pengalaman ini, saudara-saudara, membuat saya lebih dekat dengan Tuhan. Ya, saya pulang ke Malang, awal Desember saya pulang lagi ke Jogja. Desember, Januari, Februari, ya hampir 2 bulan saya mempersiapkan diri di kos-kosan, di asrama itu, kosnya asrama. Nah, padahal waktu itu ya mahasiswa banyak yang sudah pulang, sebagian pulang, sebagian besar malah. Ya. Nah, dari pengalaman itu saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Nah, pengalaman itu ternyata membuat saya kalau bekerja harus dipersiapkan dengan betul-betul supaya tidak gagal. Ya. Contohnya kalau mau mengisi renungan ya jauh-jauh hari saya sudah minta bahannya. Itu supaya tidak membuat kecewa orang lain. Yaitu sebagian dari saya yang jelas bahwa pembentukan karakter seseorang oleh Tuhan itu berjalan sepanjang hidup. Ya. Sepanjang hidup. Di mana dia bekerja, di mana ia berumah tangga, di mana dia bergereja, di mana dia bermasyarakat. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Ya, yang lain ada? Gimana, Bu? Terima kasih, Pak. Ya, ya nanti Bu Ida ya. Enggak usah, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya lagi, tadi. Pak. Oh, Ibu Atalia ya. Ya. Saya merasa pembentukan dari Tuhan itu ketika mau gereja GKI Pemalang sekarang itu kan pindah dari GKJ ke GKI yang sekarang Melati. Itu saya tuh ya mungkin itu suatu rencana Tuhan ya. Pertama kali saya di gereja itu, saya padahal kan enggak punya background untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Saya kok ditunjuk gitu loh. Saya, aduh, kok ditunjuk jadi guru sekolah minggu ya. Itu ada 2 sama Nuni. Nuni tahu ya, Pak Chandra? Artinya Buning. Ya, Nuni. Lah ya, Dene Buning. Iya, Buning ya. Ya. Itu tuh saya
dengan 2 orang itu saya menjadi guru sekolah minggu yang belum sama sekali ditatar untuk jadi guru. Saya, itu mungkin rencana Tuhan yang pilihkan saya dengan Nuni, tapi Tuhan memampukan saya untuk bisa menjadi guru. Puji Tuhan, saya bisa melampaui jadi guru sekolah minggu, dan saya membawa anak-anak sekolah minggu banyak. Saya mengingat orang-orang kalau ke sekolah minggu itu dijemput-jemput. Saya jemput-jemput anak-anak yang sebaya dengan Eko gitu. Saya gandeng-gandeng ke sekolah minggu. Waktu itu ada 20-an, 20 orangan, sampai 20 orang saya gandeng-gandeng sama keponakan saya, ada yang tetangga, saya gandeng-gandeng. Tapi yang saya kecewanya, kok banyak yang pindah. Setelah besar kok pindah. Ada yang ke Katolik, ada yang keluar kota yang sudah tidak ke gereja GKI. Saya kadang kecewa sama Tuhan tuh, kok kenapa ke murid-murid saya tuh kok banyak yang pindah. Tapi saya juga bersyukur saya masih di GKI Pemalang, belum tergiur ndak pindah gitu. Dan itu juga pada waktu saya menjadi MJ, saya merasa terpanggil dan suatu anugerah yang Tuhan pilihkan saya menjadi MJ pada 2007. Pertama kali saya tugas juga saya bingung loh. Ini saya konvokator 1 gimana? Kok belum pernah saya mendapat tata pembinaan, saya kok jadi MJ gitu. Tapi Tuhan ya tetap memampukan saya untuk jadi MJ. Walaupun keterbatasan saya yang kurang banyak pinter-pinter berdoa. Ya, semoga teman-teman tidak kecewa dengan saya. Saya harapkan Tuhan memampukan saya untuk sampai tahun depan saya selesai jadi MJ 2 periode lagi. Di periode ini. Ya gitu. Ya, ada lagi? Cukup? Menurut saya, waktu anak di GKI, kemudian waktu besar di gereja lain, itu sudah berhasil menjadi anak-anak Tuhan. Bu Atalia sudah berhasil mengantarkan dia sebagai anak-anak Tuhan, mengenalkan kasih Kristus, entah itu di gereja mana. Ya, jadi jangan merasa gelo gitu ya. Yang pasti, saudara-saudara, cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti Kristus, sang batu penjuru kita, adalah cara yang paling tepat. Karena Tuhanlah yang paling tahu apa kebutuhan kita, apa kekurangan kita, dan kelebihan kita. Cara Tuhan adalah cara yang paling baik dalam membentuk kita menjadi pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Percayalah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, proses pembangunan rumah Tuhan, rumah rohani yang ketiga, setelah batu-batu itu dibentuk, sekarang batu-batu itu disusun dengan fondasi dan pola. Ya. Untuk membangun sebuah rumah yang kuat dan indah, diperlukan sebuah fondasi yang kuat dan pola. Fondasinya ada, kuat,
tapi tidak berpola. Polanya ngawur, nanti hasil jadi rumah kuat tapi jelek. Yang digunakan sebagai landasan dan pola pada zaman dulu itu adalah batu penjuru. Batu penjuru inilah yang menentukan kekokohan dan pola sebuah bangunan. Batu ini diletakkan di pojok-pojok sebuah bangunan rumah untuk menghubungkan dinding yang satu dengan yang lain. Nah, apakah batu penjuru itu sekarang ada, saudara-saudara? Nah, sekarang itu zaman modern, batu penjuru itu diganti dengan pilar beton yang dilengkapi dengan cakar ayam. Ya. Nah, ini biasanya diletakkan di pojok-pojok, bahkan ada yang di tengah. Nah, melalui batu penjuru inilah sebuah rumah dapat diandalkan. Nah, untuk membangun sebuah rumah rohani, firman Tuhan dan Tuhan Yesuslah yang digunakan sebagai batu penjuru, sebagai landasan yang terkuat dan pola terbaik bagi kita semua. Ajaran Kristus tidak hanya didengar, dibaca, dan dipahami, serta direnungkan, tetapi harus dipraktekkan untuk membangun sebuah keluarga yang kokoh dan tahan terhadap badai kehidupan. Kristus mestinya menjadi teladan dan pola hidup kita yang menginspirasi, yang memberikan pengaruh terkuat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, marilah kita dengarkan sebuah lagu dari NKB 120. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap, kendati tafang menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Dasar hidupku, walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Saudara-saudara, bahwa landasan hidup untuk kita ialah Kristus. Kristuslah satu-satunya yang seharusnya menjadi landasan hidup kita. Karena yang lain adalah rapuh adanya. Namun dalam kenyataannya, kita sebagai anak-anak Tuhan sering lebih menyandarkan diri pada harta kita yang kita miliki, kepandaian, jabatan dan kedudukan, atau kepada sesama kita
yang semuanya itu landasan yang rapuh dan bisa lenyap. Kadang juga gaya hidup kita yang duniawi lebih mewarnai hidup kita. Seperti sikap materialistis, semua dihitung untung rugi. Sikap hedonisme, pandangan yang beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan merupakan tujuan utama dalam hidup. Saudara-saudara, kadang kita juga malah lebih serupa dengan dunia ketimbang serupa dengan Kristus. Gaya hidup kita semestinya lebih diwarnai oleh Kristus dan firman-Nya, bukan oleh dunia. Saudara, biarlah hari demi hari hidup kita semakin menyerupai Kristus, Sang Batu Penjuru kita. Saudara-saudara, proses pembangunan rumah rohani yang keempat adalah setelah batu-batu itu diletakkan pada landasan yang sebagai batu penjuru, batu-batu itu diletakkan di tempat yang pas atau tepat, direkatkan satu dengan yang lain, sehingga rapi adanya. Saudara, dalam rumah kita mungkin ada beberapa batu. Misalnya batu landasan, batu pecah untuk beton, batu bata, batu yang untuk dekorasi, batu untuk taman, dan sebagainya. Semua batu itu diletakkan yang pas, di tempat yang pas, dan direkatkan satu dengan yang lain dengan rapi. Dalam keluarga sebagai rumah rohani, ada juga beragam batu hidup dan beragam kepribadian dan talenta. Ayah, ibu, anak tentunya punya kepribadian dan talenta yang berbeda. Namun semuanya dipanggil untuk mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan rohani. Ada peran dan tanggung jawab oleh ayah sebagai suami misalnya, ibu, istri, anak, dan orang tua yang unik dalam keluarga. Demikian juga kita semua anggota keluarga sebagai batu-batu hidup direkatkan satu dengan yang lain oleh Kristus sebagai batu penjuru, dan kita semuanya menjadi keluarga Allah di dalam Kristus. Iman dan kasih kitalah dalam Kristus, itulah yang menjadi perekat kita satu dengan yang lain. Di dalam Kristus kita dipanggil untuk bekerja sama secara rapi dalam kasih, untuk menjadikan rumah rohani yang menjadi sarana pertumbuhan rohani bagi segenap anggota keluarga. Saudara-saudara, marilah kita sharingkan pengalaman hidup saudara, yaitu tentang sikap dan perilaku yang sering membuat anggota keluarga berselisih. Ya, ini sharing yang pertama. Menurut saudara, perilaku apa yang sering membuat perselisihan dalam keluarga? Nah, ini rame nih ya. Ya, siapa yang mau memulainya? Otmel. Sering berselisih enggak? Sama adik? Saya jarang, Pak. Oh, jarang. Bagus kalau gitu. Kalau jarang berarti pernah ya. Nah, itu umumnya bagaimana? Ya, enggak apa-apa. Jarang sih. Kalau berantem sih jarang. Cuma ribut dikit-dikit aja. Misalnya mengenai apa? Ya, pernah dan satu ketika itu kalau saya pergi di rumah saya kan lagi ternak lele, Pak. Oh ya.
karena tugas prakarya berhubung ini di rumah, jadi kalau saya pergi saya nitip Yere, suruh kasih makan setiap siang gitu kalau saya pergi. Nah, suatu ketika Yere kelupaan ngasih makan. Nah, setelah saya cek lelenya mati satu karena dikeroyok sama teman-temannya yang lain. Mulai saya sewot. Kan saya sudah ngingetin kenapa nggak dikasih makan gitu. Kecuali saya belum ngingetin, saya nggak marah gitu. Gitu aja sih. Ada lagi? Selebihnya berantem biasa lah kakak adik. Sudah gitu aja. Ya. Coba yang lain. Siapa? Anak-anak kalau disuruh tidak menurut, nah itu bikin jengkel. Jengkel ya. Contohnya dulu tuh Ferdi waktu SMA tuh sering bikin jengkel. Kalau berangkat sekolah itu mepet jam 7 kurang 5, sayanya sewot Pak. Kan telat, takutnya telat. Padahal anaknya sih nggak telat tapi membuat jengkel karena tidak manut gitu dengan apa yang saya omongin gitu. Paling itu. Kalau tambah kesini sih tambah semakin dewasa semakin nurut. Itu saja. Ya. Ini antara orang tua dengan anak. Anak sering bikin jengkel. Ya mungkin bagi si anak juga orang tua kadang-kadang bikin jengkel ya. Cerewet. Tapi tidak diungkapkan. Cerewet. Ya. Siapa lagi? Lydia. Hotma ini Hotma. Ya. Ini saya barusan kena musibah. Ya. Perjalanan. Ini tidak di luar dugaan loh. Saya itu berjalan dari ini GOW itu loh mau masuk ke rumah. Saya mau pulang. Ya. Ini, ya terus saya sudah jalan di pinggir ini. Tahu-tahu ada motor nerlip. Terus belakangnya motor itu mobil box. Terus saya diserempet gitu. Keserempet kena tangannya. Terus saya jatuh. Aku dalam hati, ini saya nggak apa-apa, nggak nabrak ke tengah, kok minggir jalan sendiri, tapi kok diserempet, salah siapa? Ya, saya jatuh, gerobrak gitu, masuk ambruk ke aspal, gerobrak gini, kacamata, terus apalagi terus Tuhan saya dilindungi temenan nih. Katanya sopirnya bilang gini, untung-untung yang nabrak itu orangnya tanggung jawab. Terus saya dibawa ke Puskesmas. Terus saya berdiri dipopong naik ke mobil itu, mobil box. Terus sopirnya bilang, Bu, Ibu mau pulang, Bu. Ya pulang kemana? Aku bilang gitu. Ya masih saya kebawa ke sana dulu lah, ke rumah Puskesmas. Terus dikasih obat, dikasih apa gitu loh. Terus dibawa pulang, antar ke rumah. Terus jalan sampai di Puskesmas, saya jalan digeletak udah, saya sudah di luar kesadaran saya. Loh ini saya sudah mau 60, bisa diserempet mobil, box. Untung-untung katanya masih, Bu, sebentar aja Bu mau masuk, kepala mau masuk ke ban loh. Halo, masuk ban gimana? Wah, aku nggak ngerti Mas. Pokoknya sampean tanggung jawab. Aku bilang gitu. Aduh Tuhan benar-benar melindungi aku. Sampai di sana aku nggak apa-apa. Ditensi langsung tensinya naik tuh. Terus sampai di rumah dikasih obat, dikasih ini. Saya nggak apa-apa puji Tuhan. Oh, ini Tuhan benar-benar kuasanya besar melindungi aku. Udah nggak apa-apa. Oh, ini sampai sini aja. Iya. Semoga cepat sembuh. Iya, enggak apa-apa, ini aku sudah jalan kok.
cuma babak belur. Iya, iya, iya. Iya, ini aku baru setua ini baru diantar kayak mobil kayak gini. Belum pernah. Ya. Ini pertanyaannya, ya. Ya. Dalam keluarga kan kadang-kadang terjadi perselisihan. Ya. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya. Ya. Waktu aku terjadi kecelakaan, terus saya di Puskesmas, terus saya dalam perjalanan mau ke Puskesmas, saya WA di rumah keluarganya ya, Ita sama Oe, panik, ini mama kenapa, disompet sama mobil, ya dia di rumah, panik, jangan-jangan gimana, itu, terus saya langsung ngomong sama ya di rumah, oh, mama enggak apa-apa, cuma babak belur tok, enggak patah, enggak tulang, enggak patah, enggak apa. Udah sampai rumah berubi kabeh, orangnya pada bingung. Ya, Udah, terima kasih. Ya. Ya. Ya, yang lain ada? Bu Ida. Ya, Pak. Ya. Yang perilaku apa yang sering membuat perselisihan dalam keluarga? Berbeda pendapat dan berbeda pandangan. Kalau untuk satu anak biasanya memang pemikiran yang tua sama anak itu sudah jauh berbeda kalau sekarang. Yang menurut orang tua itu baik, belum tentu baik juga untuk mereka. Jadi kita harus sadar diri juga. Karena zamannya sudah lain. Iya. Misal kita kan selalu anak-anak main ataupun semua pakai komputer. Kita bilangnya nanti matanya gini-gini, padahal ya memang sudah begitu, harus memakai alat yang canggih. Kalau anak sama anak biasanya suka rebutan. Itu yang bikin perselisihan mereka. Iya, Bu. Ada lagi, Bu? Ya, segitu dulu, Pak. Ya. Yang lain? Kalau tidak ada, ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara memulihkan dampak akibat perselisihan tersebut dan bagaimana memelihara keharmonisan dalam rumah tangga? Ya, siapa? Bicara terus terang, Pak, apa yang menjadi kekesalan kita. Dan ya mau memaafkan anggota keluarga kita yang bersalah kepada kita, atau ya saling mau memaafkan lah sesama keluarga kita. Oh ya, Pak Bu Mauli ya. Mari Bu. Ya, caranya kita saling mengerti antara satu dengan yang lain, terus memaafkan kesalahan yang satu, saling memaafkan, Pak. Ya. Nah, untuk memelihara keharmonisan itu kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya keluarga kita terjadi kerukunan. Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada. Ya, Pak. Oh ya, mari. Menurut saya, untuk bisa mengatasi dari perselisihan itu, kita tuh harus saling, dalam anggota keluarga itu harus saling menghormati. Walaupun itu kecil, walaupun itu sudah tua, walaupun itu sama pembantu, walaupun siapa sajalah, kita tuh harus saling menghormati. 2, harusnya punya rasa kasih dalam keluarga. 3, saling memaafkan.
Ya. 4, berpikiranlah yang positif. Kalau misalnya ada kekurangan dari anggota keluarga, kekurangan dalam anggota keluarga itu jangan disepelekan gitu loh. Misalnya anggota keluarga itu sifatnya yang tidak enak gitu loh ya. Ya. Kita tuh jangan membesar-besarkan persoalan. Jangan keras kepala kalau misalnya kita tuh diomongin. Kita tuh harus menciptakan rasa aman dan nyaman untuk pasangan kita masing-masing dan untuk anak-anak juga. Ya intinya Kalau saling menerima ya. Iya, saling menerima lah. Buka. Ya. Ya, kekurangan yang itu jadi patokan gitu loh. Kalau saya misalnya sama dengan karyawan yang SDM kurang, kita maklumi, jangan malah jadi batu sandungan apa dibentak apa gimana. Kalau saya sih tak hormati gitu, yang SDM gitu, ya kita harus punya cara supaya kalau orang itu jangan tersinggung. Itu loh, misalnya SDM rendah disuruh ini ambilnya lain-lain gitu. Ya kita tuh harus dikasih tahu yang benar. Pokoknya menciptakan rasa aman dan nyaman. Dalam komunikasi juga kita tuh harus dipentingkan supaya orang tuh enggak tersinggung gitu loh. Ya harus memahami kekurangan dari sepihak. Kita harus tulus. Kita harus tulus menolong atau membantu. Ya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Mari. Ya. Pertanyaannya kan cara memulihkan dampak akibat perselisihan. Berarti sudah terjadi perselisihan gitu ya, Pak ya. Tentunya yang namanya pribadi dengan pribadi itu punya background yang berbeda, punya cara pikir yang berbeda, dan itu bisa mengakibatkan perselisihan. Dan ketika perselisihan terjadi tentunya ada gap, ada kerenggangan. Nah, ini yang harus diupayakan untuk pulih. Ya, kalau menurut saya untuk bisa memulihkan dampak atau kerenggangan akibat perselisihan itu ya masing-masing harus menurunkan ego gitu. Masing-masing harus menurunkan ego, kemudian masing-masing harus ketika menurunkan ego berarti ada kemauan untuk membangun komunikasi kembali. Ya. Setelah membangun komunikasi tentunya ya bicara dari hati ke hati, saling memaafkan, saling mengampuni, kita menyadari kita juga orang berdosa, kita sudah dikasih Tuhan, kita sudah diampuni Tuhan, maka kita pun juga seharusnya memberikan pengampunan satu dengan yang lain, supaya gap atau kerenggangan dari perselisihan itu bisa kembali harmonis, kembali baik lagi. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Nah, ini mengenai bagaimana memelihara keharmonisan dalam keluarga. Berarti kalau misalkan sudah terjadi pemulihan, ya hal-hal yang tidak disenangi oleh pasangannya mungkin
jangan dilakukan lagi. Betul Ibu ya? Ya, saling menjagalah apa yang dia maui, disenangi, dan yang disukai. Ya. Tapi kebenaran tetap harus menjadi landasan utama, Bu. Ya, saudara-saudara, cukup ya? Cukup? Ya. Nah, sekarang untuk siapa pertumbuhan rohani anggota keluarga di dalam sebuah rumah rohani? Ya. Jadi untuk siapa pertumbuhan rohani anggota keluarga di dalam sebuah rumah rohani? Di rumah kita masing-masing kita bertumbuh. Sejak dari kandungan, lahir, bayi, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi pemuda atau pemudi, dewasa, dan seterusnya. Orang tua kita memberi makan yang bergizi bagi tubuh kita. Entah itu susu saat kita bayi, bubur saat kita anak-anak, nasi saat kita makin besar. Kita sebagai anak makan makanan pemberian orang tua karena kita memang membutuhkannya untuk pertumbuhan fisik. Sebagai manusia rohani, kita juga harus bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani di dalam Kristus. Seperti yang Rasul Paulus ingatkan kepada kita, bahwa kita harus belajar seperti bayi yang selalu rindu akan air susu agar bertumbuh. Menurut saudara, apa yang paling membuat rohani kita bertumbuh di dalam keluarga? Hal konkret apa yang kita bisa upayakan agar anggota keluarga kita bertumbuh rohaninya? Saudara, sebagai rasa syukur kita yang telah menerima kasih Kristus lebih dahulu, kasih Kristus itu harus diwartakan. Kita bagikan kepada orang lain, agar mereka juga merasakan kasih Kristus itu. Oleh karenanya, kita harus mengingat bahwa keluarga kita sebagai rumah rohani bukan hanya diperuntukkan untuk intern keluarga kita, tapi juga diperuntukkan bagi orang lain sesama kita. Saat ini banyak orang menjadi tunawisma rohani, tidak punya rumah pertumbuhan rohaninya. Terbukti hidupnya menjauh dari Tuhan, dan hidupnya selalu dalam dosa. Para tunawisma rohani ini banyak juga yang punya rumah, punya house yang bagus, tetapi tidak punya home. Ia tidak merasakan home di rumahnya. Ada yang keluarganya broken home, ada yang merasakan kesepian, meski tinggal bersama dengan anggota keluarganya yang lain. Karena apa, saudara-saudara? Karena tidak ada kehangatan relasi di antara mereka. Saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap para tunawisma rohani yang ada di sekitar kita? Tentu kita harus peduli, bukan? Terhadap tunawisma rohani. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Karena itu, marilah kita jadikan keluarga kita, keluarga anak Tuhan, menjadi rumah rohani bagi sesama. Rumah Tuhan bagi mereka, sehingga mereka merasakan kehadiran Allah yang memulihkan dan menumbuhkan rohani mereka. Saudara, marilah kita jadikan rumah kita menjadi rumah yang ramah bagi orang lain. Sudahkah pintu rumah kita terbuka
bagi sesama yang membutuhkan pertolongan kita, atau kita masih menutup pintu kita bagi orang lain. Sekian acara Zoom pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi pertumbuhan rohani kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau telah melayakan kami yang berdosa ini untuk menjadi batu-batu hidup di keluarga kami. Sebagai batu hidup di keluarga kami, mampukanlah kami untuk bisa mengambil peran dalam mewujudkan rumah rohani sesuai dengan karakter, talenta, dan tanggung jawab kami masing-masing. Sehingga kami sebagai anggota keluarga mengalami pertumbuhan rohani yang baik, yang pada akhirnya kami bisa hidup berkarakter sebagai Kristus, seperti Kristus, Sang Batu Penjuru kami. Dan mampukanlah kami untuk bisa mewujudkan keluarga kami menjadi rumah rohani. Tidak hanya bagi anggota keluarga kami sendiri, tetapi bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Agar mereka juga merasakan kasih Kristus seperti yang telah kami terima dari Kristus. Saudara-saudara, marilah kita mendoakan doa syafaat yang kita panjatkan. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang lanjut usia, Pak Pratikno, Ibu Hadiawati, Ibu Ginwa, dan Tan Suise, yang tentunya acap kali kesehatannya naik turun. Kiranya Tuhan beserta mereka, agar mereka merasakan kehadiran Engkau ya Tuhan, yang selalu menjaga mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kami tidak henti-hentinya mendoakan Dr. Broto agar kasih Engkau saja yang menyembuhkan ya Tuhan. Berilah kekuatan padanya dan juga keluarganya yang merawatnya, agar mereka tetap sabar menanti kesembuhan Dr. Broto. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang sakit karena virus corona, kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada mereka, agar mereka tetap tabah, berpengharapan untuk sembuh ya Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa untuk masyarakat yang belum bisa hidup mengikuti protokol kesehatan COVID-19, kiranya Tuhan memberikan petunjuk, memberikan kesadaran, memberikan kemampuan untuk bisa melakukan protokol kesehatan 19 dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah yang masih mengusahakan terus-menerus adanya vaksin COVID-19, maupun mengusahakan terus-menerus pertumbuhan ekonomi dalam masa sesulit ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan berkat pada mereka, memimpin mereka, mengarahkan mereka ya Tuhan, agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih Pak Chandra. Firman yang mengingatkan kita sekaligus menguatkan kita secara khusus di dalam kehidupan keluarga kita. Ya, Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana kehidupannya yang
penuh dengan kasih. Kiranya kalau kita memang sungguh-sungguh ingin membentuk kehidupan rumah tangga yang seturut dengan kehendak Tuhan, undanglah Tuhan untuk selalu hadir, menjadi batu penjuru, dan yang akan terus menjadi dasar kehidupan rumah tangga kita. Ingat, di dalam kehidupan rumah tangga pasti selalu ada perbedaan. Tapi mari kita punya jiwa pemaaf, punya kasih baik kepada pasangan, orang tua, saudara, anak, dan siapapun yang ada di rumah. Maka itu yang akan menjadi bekal kehidupan rumah tangga kita akan terus kita jalani dengan baik. Terima kasih Pak Chandra. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman. Amin. Pengumuman. Ada pengumuman, Mbak Nane. Ya. Pengumuman yang pertama untuk Kamis depan itu sarasehan, tapi via Zoom. Jadi konsumsinya masing-masing menyediakan sendiri. Ya. Kemudian mengingatkan kembali lomba foto dan lomba nyanyi. Ya. Tinggal berapa hari lagi jatah waktu berakhirnya 25 untuk segera dikirimkan ke panitia lewat Pak David ataupun saya. Hadiahnya sangat menarik. Silakan bisa diambil untuk dibawa pulang. Kemudian untuk minggu besok nuansa batik, ya, yang terdaftar masuk kuota ibadah onset berarti mengenakan baju batik. Ya, itu oh ya, yang itu aksos lingkungan. Aksos lingkungan juga belum begitu banyak yang mengirim dokumentasi, ya. Jadi mungkin sudah dilaksanakan, tapi mungkin dokumentasinya lupa. Kalau sudah, untuk segera dikirimkan ke panitia, karena nanti di akhir kita akan kompilasi, ya, kita akan gabung-gabungkan begitu. Ya, ada tambahan, Bu Mevi, Pak David? Untuk kuota besok sudah full belum? Cukup lah. Untuk yang jam 9 full. Yang jam 7 juga kurang 1. Satu, mari Bapak Ibu yang belum daftar, silahkan, tinggal 1 kuota untuk jam 7. Ya, saya rasa cukup ya untuk dari panitia. Oke, sudah pengumumannya. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.